Pak Teddy gitu kan, kalau gitu aja Pak usulannya Pak, monggo. Kasih note ya. Ini waktu udah malah mau habis lagi ya Pak. Wah ya gitulah. Zoom ini. Ya, ntar masuk Waktu lagi lah Zoom. Pak. Iya. Waktu Indonesia Zoom. Pak Elimiras gimana gelap-gelapan nih? Di Pilwa. Jadi kurang ini, jadi saya lagi ngumpet-ngumpetnya nih supaya nggak kelihatan sama kru yang lain. Jadi mohon maaf nggak bisa live kameranya. Oke Pak. Itu. Oke, saya langsung aja ke dokumentasi ke demonya. Untuk lobby-nya ada di sini, linknya udah dikasihkan di situ ya. Iya Di Pak. grup udah dikasih, terus skemanya seperti ini, programnya juga sudah ada. Terus untuk demo ke Android-nya saya pakaikan src CPY source copy. Ini program untuk ya screen screen casting lah di Android itu aja. Ini HP saya di sini HP-nya. Oke. Nah, untuk programnya dari MQTT panel tadi ini di aplikasi saya di sini. Oke, kita hidupin aja nih. Oke, ini saya sudah buat untuk dashboard-nya. Untuk konfigurasi dashboard-nya kita cek dulu. Ini nama connection-nya kasih nama biasa, client ID-nya kosongin aja. Dikosongin aja karena nanti otomatis. Lalu brokernya kita pakai broker.afmkey.com, portnya 1883, lalu network protokolnya TCP standar ya, bukan TCP SSL aja. Untuk dashboardnya nanti Eka, akan bentar Pak Eka. Maaf mau nanya. Broker itu maksudnya apa sih Pak? Kemarin saya kurang nggak begitu mendengarkan. Broker itu dia tugasnya cuma nerima sama ngirimin pesan Pak. Dia nggak ada nyimpen, nggak ada apapun. Dia cuma pass through aja. Kayak gateway itu aja sih. Oh, kalau kita pakai apa tadi MQTT itu harus pakai broker itu ya? Iya. Oh iya. Oke, lanjutkan. Oke. Nah, untuk dashboardnya ini namanya pola monitor. Biasanya kalau untuk ITM PTT panel dia minta dashboard, jadi pasang harus tambah seperti ini, plus kalau belum ada. Oke, udah. Kalau sudah ya tinggal save aja. Untuk additional option sih bisa di set. Ini otomatis kalau dikosongin sih nanti akan dibuat seperti ini. Dan by default dia akan connect automatically by default. Jadi nggak usah diapain. Belum ke share yang satunya Pak. Apa ya? Screen-nya belum ke share nih, baru yang masih share masih di programnya Walkme. Screen-nya belum ke share. Bentar. Yang di share mau yang Walkme ya? Ini kelihatan apa nggak yang ini? Yang saya tunjuk-tunjuk ini? Yang kelihatan Walkme ini sekarang. Bentar, ini kelihatan nggak? Ini saya scroll. Ini kelihatan nggak? Nah, sekarang kelihatan nih. Pak Erwin, ini kelihatan nggak Pak? Kelihatan nggak ini? Kelihatan dari tadi kelihatan kok Pak. Dari tadi saya kelihatan. Oke. Mungkin loading tadi kayaknya di Pak Indro. Sekarang baru kelihatan. Oke. Nah, iya. Ya, jadi ini untuk yang IoT MQTT panelnya ini ya. Oke, sudah tadi. Kita masuk aja. Oke, udah. Ini dashboardnya. Dashboardnya di sini ada, ini aksesoris sih. Biasanya dipakai untuk header kalau di IoT MQTT panel. Kalau ditambahkan widgetnya ada 1, 2, 3. Yang utama itu aja sih. Untuk widget yang di sini dipakai untuk menampilkan level pakannya. Level pakannya di program sudah di set persentase, nanti akan dilihat. Kalau ini tombol untuk manual, jadi dia akan memberikan perintah ke si sistemnya agar dia memberikan pakan.
By default ini di set delay-nya 1 detik aja sih sebelum dia nutup lagi. Nah, kalau dilihat sih, bentar, ini saya nggak di lock, oke. Nah, untuk settingannya, yang ini dia cuma sebuah tipe widgetnya, dia panel biasa, itu bisa tambahkan di sini, plus ada di bawah sendiri, layout dekorator, cuma itu aja sih. Layout dekoratornya cuma header doang, jadi anggap aja kayak memberikan title itu aja. Terus untuk level pakan, ini dia sebuah kalau nggak salah namanya vertical multicolor widget itu aja. Nah, saya kasih nama ini, topiknya sesuai dengan di programnya itu Indobot kolam 1 feed QTY, feed quantity. Ini dalam persentase di programnya, persentase yang minimalnya 0, maksimal 100%. Oke, terus unitnya persen. Untuk kalau misalnya ingin tahu berapa kapan diterima terakhir datanya bisa dicentang ini aja. Tapi nanti akan memberikan, ya boleh katakan sih informasinya jadi ya agak kurang enak dilihat itu aja karena dia akan makan space untuk timestamp-nya ini. Untuk QoS sih biasanya by default 0 itu aja ya. Karena ini QoS yang paling rendah, paling tinggi 2, tapi ini beberapa broker nggak support aja. Karena apa? Karena menyita resource agak gede itu aja. Yang nggak baca kalau 0 ini UDP, 1 ini dia TCP Banji, kalau yang 2 ini TCP full. Gampangnya seperti itu. Kalau 0 ya kirim bodo amat, terima atau enggak bodo amat aja. Kalau yang 1, kalau QoS 1 itu dia dikirim oleh pokoknya dipublish sekali, mau diterima berapa kali pun nggak ada masalah. Kalau yang 2 itu dikirim sekali harus terima sekali. Jadi ketat. Yang 2 ini lebih ketat daripada yang 1. Itu aja sih bedanya. Kalau yang 0 dia nggak peduli. Dikirim, selesai, mau diterima atau enggak bodo amat itu aja sih. Mau ada yang subscribe atau enggak bodo amat. Nanti urusan brokernya yang urus itu. Oke, sudah multicolor, nanti akan colornya beda-beda. Sudah tinggal di save, jadilah seperti ini. Oke, untuk yang ini sebuah tombol, button ini. Itu ya. Cara settingannya itu ada di sini. Buttonnya ini nanti akan ngasih publish ke Indobot kolam 1 komen. Pelotnya saya kasih feed, itu aja. Untuk ikonnya ini, warnanya saya seperti itu, labelnya mau lihat juga silakan. Button size-nya mau kecil, besar, terserah silakan ya. Tinggal di set aja. Yang di sini saya kasih small aja sih. QoS-nya saya set 2, mau di set 0 juga boleh, silakan, nggak masalah. Oke. Jadi nggak terlalu ribet lah. Yang penting ini aja sih, topik sama pelotnya itu aja. Oke. Itu manual itu Pak, maksudnya Hah? bagaimana? Apakah nanti kalau misalkan ternyata servonya tidak bisa berjalan, buka tutup, misalkan macet, kita lakukan manual atau bagaimana maksudnya Pak? Manual di sini itu manual feeding Pak. Jadi memberikan pakan Oh, manual di luar jadwalnya. oh gitu. Iya, berhubung servo dia nggak ada feedbacknya ya, mau dia stuck, macet atau kebakar pun kita nggak tahu itu aja sih. Hmm. Jadi asumsinya sekali diperintah ya jalan itu aja, asumsinya seperti itu sih. Ya. Oke. Terus kalau saya mungkin berpikir gini Pak, kalau misalkan ini kan namanya juga kan alat ya Pak ya. Iya, Bisa saja suatu saat si servonya ngadat, nggak buka iya. tutup otomatis. Nah itu apakah ada notifikasi Pak yang diberikan kepada pemilik kolam gitu bahwa ini pakannya nggak kebuka loh gitu kan? Kalau kayak gitu kan nanti bisa mati ikan. Bisa nggak Pak? Biasanya sih kalau di reel-nya dipakaikan sensor arus sih Pak. Jadi di si servo dia ada VCC 5 volt itu. Nah, di situ biasanya dikasih sensor arus. Jadi kalau dikasih perintah harusnya beda dengan dengan kondisi dia idle misalnya. Nah, itu
Dan itu bisa dideteksi apakah si servonya ini beneran hidup ataukah sudah mati ataukah kebakar. Nah, itu bisa detek dari situ biasanya. Iya, Pak. Itu bisa dibikin Kalau nggak, notifikasinya, Pak? Apakah gimana? Apakah dicek manual? Kalau di realnya sensor arusnya dia bisa dibaca sih Pak arusnya berapa. Jadi kalau pas dikasih perintah kok ternyata arusnya nol, putus ini servonya. Oh, Atau misalnya dikasih perintah jalan kok arusnya melebihi batas maksimalnya misalnya cuma akan 1 ampere. Nah, konslet ini. Nah, udah itu bisa kalau iya. sensornya kepasang. Cuma di WoW Iya. ini dia nggak bisa seperti itu aja sih. Oh, gitu. Iya, kalau Makasih sederhana mah Pak nggak limit penjelasan. shift aja. Gitu. gimana Pak? Ya kalau mau sederhana dikasih limit shift, open ada limit shift, Iya, close ada limit palingan shift. kasih Gitu. itu sih kalau mau anggap aja kayak saklar fall levelnya apa itu. Iya. Jadi untuk simulasi Jadi, kesalahan bisa sih itu aja sih. Ntar paling ditambahin aja nggak masalah beberapa switch. prosesnya. Iya, ya ada switch ya. Nah, bisa nanti ditambahin untuk apa untuk simulasi kesalahan juga bisa sih. Tambahin aja itu nanti. Oke, itu ya. Oke. Terus untuk yang ini sebuah teks saja, teks line saja itu dari sini multi line text. Yang mana multi line text? Nah, ini bukan teks input, teks log. Teks log ini dia cuma dipakai untuk menampilkan log dari sebuah topik. Topiknya saya kasih ini Indobot kolam satu status. Nanti statusnya dia akan berisi apapun yang dikirimkan oleh si alatnya. Nanti banyak sesuai dengan yang sudah di screenshot di WA itu. Ya berhubung di sini nggak terlalu kompleks aplikasinya, jadi ya masukin aja ke semuanya ke sini biar bisa kelihatan semua statusnya ada ngapain itu aja sih. Oke. Hmm. Seperti ini ya, misalnya bidding auto start, habis itu stop, 10 menit lagi ya. Itu terus alatnya connected atau enggak dan sebagainya. Oke. Nah, berhubung udah 10 menit lagi, saya langsung aja demonya itu aja ya. Nanti kalau dilanjut paling sesi yang kedua, saya langsung aja demonya nanti untuk penjelasan programnya di sesi yang kedua, 40 menit kedua ya. Siap, betul Pak. Ya, saya langsung aja play. Ini udah connecting. Ini berhubung saya pakai dua program berbeda, jadi nyantai aja connected. Ini saya paksa programnya, ini udah otomatis connected jam 21.42. Ini saya paksa programnya, feeding auto start, lalu setelah itu feeding auto stop. Ini level pakannya 44% dari ininya ya. Nah, dari sini. Ya, sekarang kita lihat kita set manual feed. Saya klik manual, nanti di sini akan gerak, tahan sedetik, habis itu dia kembali lagi. Itu artinya apa? Itu artinya dia ngasih makan manual di luar jamnya. Langsung tekan aja, langsung. Karena dia MQTT, nyantai aja, dan cepat aja itu. Iya. Di statusnya juga kelihatan bahwasanya itu ada feeding manual start, habis itu selesai, feeding manual stop, selesai. Udah. Oke, Ini terus statusnya dari alatnya Pak ya? Dari device-nya ya? iya, ini langsung connect Pak. Ini di HP saya, cuma saya mirror ke PC saya, yang ini di Walkbee-nya lewat MQTT. Brokernya ya HFMQ tadi itu. Kalau MQTT ya dia real time seperti ini sih. Ya, terus untuk yang pakannya nanti akan kelihatan dari sensornya ini. Untuk yang lab-nya ini nanti di set ini kalau nggak salah 20% ke atas sampai 80%, ini 80% ke atas. Ini ultrasoniknya sensornya untuk apa untuk kebutuhan ya, kebutuhan pakannya. Bisa turunin levelnya naik 78%, langsung di 70% juga otomatis. Oke, terus kalau dan sekarang masih kuning ya, saat naikin nanti dia akan jadi hijau. Untuk
pemberian pakannya atau level pakannya saya set 5 detik sekali karena ini enggak terlalu signifikan sih. Nah, sudah hijau berarti aman pakannya. Di sini juga udah otomatis 90%. Ya, habis itu kalau pakannya low gimana? Nah, kita lihat. Low misalnya seperti ini, low 84, ketinggian terdeteksi 84, tapi di levelnya di 16%. 16% levelnya merah. Nah, ini ada peringatan seperti ini. Feed is almost empty, please refill. Disuruh ngisi ulang. Ya, kalau misalnya dia sampai rendah banget, misalnya dia dikurang, saya setnya dikurang 5 cm, 5%, misalnya seperti ini ya. Nah, udah tuh. Ini tinggal 2% karena saya set maksimalnya 100 cm. Nah, 2%, maka akan muncul seperti ini. Feed is empty, alias ya sudah kosong. Anggap aja kosong itu aja. Kalau dikasih pakan ya habis beneran. Nah, seperti itu kurang lebih. Ini ada waktu 6 menitan sampai full. Ya, sampai sesi pertama ini habis. Nah, kurang lebih seperti itu untuk sistemnya. Jadi MT itu sebenarnya masih ada cadangan sedikit pakan. Iya, sedikit aja Ya, sih. Pak. Supaya nggak habis beneran ya Pak ya. Iya itu sih. Ya agak konyol aja, ikannya suruh nungguin pakan. Iya. Masih bisa makan lah ikannya. Iya, bisa makan ikannya itu aja. Ya tinggal dari sini aja sih. Untuk MT ini saya set 5%. Terus yang almost ini ya kalau nggak salah nanti dilihat aja sih berapa persen cara di programnya ada di sini. Tuh. Oke. Mantap nih. Ini kalau Pak Eka codingannya itu kayak tinggal dipanggil-panggil aja gitu di void loop sama void setupnya ya Pak Eka ya? Iya, kebetulan saya seperti itu sih. Jadi kadang agak Ya, ngerepotin sih Pak. Iya, soalnya kalau misalnya kita taruh di void loop-nya agak banyak juga mungkin Oh iya kan ya. banyak juga itu, iya benar. Codingannya mantap-mantap. Tinggal dipanggil-panggil. Kalau yang proto void itu maksudnya gimana sih Pak Eka? Yang mana? Itu Yang proto void, codingan yang proto void itu. Itu void Oh, banyak. Ini oke. dari Ini ya. 50 sampai ke bawah. Ini aslinya kalau di Arduino, IDE-nya pakai Arduino, nggak usah pakai ini, nggak masalah. Tapi kalau ya memang karena Arduino itu agak permisif sih, dalam artian dia nggak terlalu ketat ngecek apa ya aturan sintaknya itu aja. Tapi kalau ngikuti standar program C atau C++, nggak pakai seperti ini. Kalau misalnya kita punya fungsi UEFI setup, ternyata dia manggil let setup, padahal let setup di bawah sini. Pasti error. iya di Kenapa? bawah. Ini saya mau manggil mana? Di depan saya belum ada let setup. Nah itu. Jadi proto void ini dipakaikan untuk memberikan informasi, oh ada barang ini loh, bisa dipakai loh barang ini. Cuma barangnya ada atau enggak bodo amat, yang penting ada dulu. Yang mau dipanggil itu. Berarti ini kayak deklarasi variabel itu Pak ya? Gimana? Ya kalau variabel Ya. dideklarasiin dulu gitu ya. Ini deklarasi void gitu ya. Iya, ini ya kalau ini sih ya, saya biasakan seperti ini karena ini ngikuti standar pemrograman yang standar de facto lah itu aja. Standar de facto seperti ini. Berhubung IDE Arduino biasa itu dia agak yang seperti ini agak agak dikesampingkan itu aja. Tuh. Kalau yang waktu feedingnya itu sintaknya kan feed slot time feeding ya, time config itu angka 3 terus 6. Kayak 6 ini menunjukkan waktu ya. Untuk ini kan ada feed slot T itu dia saya buat anggap aja semua tipe variabel custom itu aja ya. Kalau kami nyebutnya struktur sih. Nah ini feed slot T ini isinya hour, jam, menit, sama second, sama delay value-nya. Nah, itu.
Jadi Oh itu. iya di sini. Iya Baru sama, ngeliat ya. iya ya daripada saya ngasih variabelnya banyak seperti ini di sini ngerepotin juga, ya udah saya bungkus Iya, aja di iya. saya dibungkus jadi satu nama aja lah, terserah. Nanti tinggal dipanggil aja namanya yang Iya, cuma dipanggil. pembungkusnya. Iya, Nggak wajib. ngebaca di atas. Iya. Nanti ketika saya panggil yang ini, oh di dalam sudah ada ini, sudah ada ini, sudah ada ini, sudah ada ini. Tinggal dikasih dikasih nilainya sama dikasih labelnya sesuai dengan definisi ini. Nanti dia akan langsung otomatis tahu, oh disuruh akses yang minute, disuruh akses yang second. Nah, kalau Berarti yang 6 ini menunjukkan waktu, ya, menunjukkan jam 30 ya, menit ya. ya, 30 menit. 0 ini nah ini second, detik. second. Ya, 3000-nya 3000-nya delay value-nya apa? Delay value sebelum dia nutup servonya ini. Ini kan nutup. delay-nya. Iya, iya, iya. Ya, kebuka, Iya, iya, iya. tungguin delay value, nutup lagi dia otomatis. Oke. Itu sih. Kalau yang ini dia dipakai untuk menginit secara gampang si array ini. Ini kan sebuah array itu aja, array dari bit slot T itu. Ya daripada repot-repot di programnya, ya udah dikasih aja init seperti ini. Iya, iya. Itu sih. Jadi coding itu emang yang memudahkan kita gitu, yang nggak bikin bingung juga kan ya. Ya Karena itulah Pak. pas lihat di program utamanya di loopingnya itu ternyata cukup tinggal dipanggil-panggil aja yang tadi di atas sudah konfigurasi gitu ya. Iya sih, Oke. itu seperti itu sih. Oke. Itu volatil itu variabel apa itu, Pak? Volatil hasil interval 16 itu. Ntar ini saya stop dulu ya, berhubung udah kurang dari 1 menit. Oh iya iya. Nanti akan disambung lagi. Oh iya, Mang Opa. Waktu.